Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita mengangkat tema tentang menjaga kebiasaan baik, itu tazkiyatun an-nafs. Jadi dari surat Al-Hadid ayat 16 itu. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi Allah SWT yang Maha Agung dengan sifat Rahmannya di dunia dan Rahimnya di akhirat, ia begitu perhatian dan senantiasa mencurahkan cinta dan kasihnya tanpa batas agar seluruh hambanya dapat selamat, bahagia lahiriah dan batiniah untuk selamanya. Kasih sayang itu mencakup keseluruhan hidup manusia dalam berbagai aspeknya. Perbuatan syukur itulah yang hanya pantas terrefleksi ya dalam setiap jiwa kita sebagai tanda merespon sejuta anugerah dan nikmat dan karunia yang diturunkan Allah itu. Subhanallah, alhamdulillah. Demikian desah yang selalu menghiasi jiwa-jiwa mutmainnah itu. Makna yang terkandung pada ayat tersebut di atas mengisyaratkan agar setiap muslim memiliki jiwa istiqomah ma'nawiyah gitu, dalam merespon setiap perintah dan larangan Allah, menumbuhkan kejujuran hati gitu, untuk menerima tanpa resep sesuatu perintah Allah itu, semua perintah Allah, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya gitu. Jadi istirahat itu ya, tanpa reserve gitu ya. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan ayat tersebut bahwa manusia seharusnya selalu menjaga dan memelihara apa yang telah dibiasakan, itu berupa kebaikan. Beliau juga mengutip sebuah ayat ya dalam surah An-Nahl ayat 92 yang artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali gitu. Jadi Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisiru Tafsir di Kalami Al-Kabir itu mengungkapkan yang dimaksud dengan ayat di atas itu adalah ia berbuat kerusakan, berbuat sewenang-wenang setelah mengukuhkan kebenaran dan kebaikan pada dirinya. Ini fenomena ini merupakan fenomena historis itu yang direkam oleh Allah SWT, bahwa tak sedikit manusia dari generasi ke generasi berikutnya yang mengalami kecelakaan, baik kecelakaan terkait spiritual maupun mental itu, yang berakibat fatal bagi generasi berikutnya. Cukuplah Allah ya, cukuplah ayat tersebut itu yang menjadi bukti dan dapat kita ambil ibrohnya itu bagi generasi manusia berikutnya, bahwa kecenderungan bersikap seperti itu harus senantiasa dicarikan jalan penyelesaiannya itu, sehingga tidak menimpa generasi berikutnya. Jadi Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu memberikan beberapa solusi itu terhadap masalah tersebut dengan landasan Qur'ani, diantaranya melalui ayat-ayat. Jadi yang pertama adalah agar kita senantiasa terjaga kebaikan, terjaga dalam menjaga kebiasaan baik adalah berbuat adil dan ihsan. Jadi berbuat adil yang dimaksud adalah sebagaimana dalam Al-Quran ya, surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil. Jadi perbuatan adil ini dalam bentuk yang integral gitu, sebagaimana yang dituntut syar'i gitu ya, berupa perintah Allah yang yakni insaf, menyadari dengan penuh kesadaran terhadap komitmen dalam berpegang teguh pada tauhidullah, mengesahkan Allah, menjunjung tinggi panji dan syiar Allah, karena hanya dialah pencipta dan pemberi anugerah segala karunia dan nikmat, sehingga suatu kewajaran itu begitu mulia dan wajar ketika seorang hamba berucap la ilaha illallah. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah disampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Berbuatlah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa.
Jadi adil ini merupakan prinsip dasar gitu, kehidupan muslim yang merupakan bentuk manifestasi akhirat. Di saat seorang hamba berlaku adil terhadap Tuhannya, ia ma'rifah akan eksistensi Tuhannya. Maka secara otomatis dia juga akan berlaku adil terhadap dirinya sendiri, yakni menempatkan diri pribadinya pada tempat yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Begitupun jika ia berlaku adil gitu pada Allah dan dirinya, maka ia pasti akan mampu berbuat adil pada orang lain, ya ini dengan menempatkan orang lain pada tempatnya. Jadi begitu indah ya, demikian indah kebaikan itu, karenanya tak ada pahala kebaikan selain kebaikan yang akan dicurahkan oleh Allah. Jadi selain berlaku adil ya, yang merupakan tuntutan syar'i sebagai solusi agar setiap jiwa istiqomah gitu ya, senantiasa istiqomah dalam berpegang teguh pada kebenaran adalah bekerja dengan ihsan gitu. Jadi ihsan itu berarti seorang mampu mengaplikasikan seluruh kewajiban yang diembankan oleh Allah kepadanya, serta mampu menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Ia memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah dalam keseluruhan perilakunya, muraqabatullah, rapih dalam kerja dan ibadahnya. Seluruh pengabdian dan kehidupannya senantiasa berada dalam landasan takut atau khauf gitu pada Allah. Sehingga ketika seorang berbuat adil dan ihsan, maka ia akan bertahan dalam kebenaran meski berbagai macam ujian dan godaan silih datang berganti, seperti itu. Yang kedua adalah agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan adalah berbuat baik pada kerabat. Jadi merupakan refleksi dari kekuatan iman dan amal soleh seorang muslim adalah berbuat kebaikan dalam berbagai aspek. Ya termasuk dalam hubungan sosial, itu diantaranya perbuatan baik itu adalah menjalin hubungan yang baik dengan kerabat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah itu dalam surah An-Nahl ayat 90, dan memberi bantuan kepada kerabat gitu ya. Jadi Abu Bakar Jarini menyampaikan bahwa yang dimaksud berbuat baik pada kerabat adalah senantiasa memenuhi hak-hak mereka itu dengan senantiasa berbuat kebaikan pada mereka serta memelihara hubungan yang kuat itu dalam kekerabatan. Dan ini merupakan bentuk taqarrub gitu kepada Allah, menjalankan perintahnya sebagaimana yang dituntun oleh Allah dalam Al-Quran gitu ya, komunikasi yang baik terhadap kerabat ya, atau bainal ikhwah gitu. Bukan hanya bentuk amaliyah ibadah gitu, melainkan juga memiliki pengaruh gitu ya, atsar ya, yang sangat positif sebagai bentuk ubudiyah dalam bentuk habluminan nas, seperti itu, yang akan berdampak baik gitu ya pada kehidupannya. Setidaknya ada pergaulan gitu ya, sehingga terjadi interaksi yang indah dalam bingkai ukhuwah dan terjalin prinsip watawasobil haq watawasobil sabr. Itu dengan pemenuhan budaya ini, maka jiwa istiqomah akan senantiasa terjaga dan terhindar dari budaya munafik, seperti itu. Yang terakhir adalah prinsip terakhir agar setiap muslim tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan adalah selalu melakukan muhasabah gitu. Jadi kebiasaan memantau hati untuk mengantisipasi kesalahan sedini mungkin, kemudian ia akan mampu ya segera memulihkan kembali gitu, melakukan kebaikan. Aktivitas muhasabah ini merupakan perintah Allah gitu ya, dengan tujuan agar setiap jiwa itu memiliki jiwa istiqomah dan terhindar dari penyakit yang menghancurkan. Ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 18 gitu, yang isinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, itu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu. Jadi Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, hakikat muhasabah itu adalah seorang hamba bagaimana ia punya waktu di pagi harinya untuk menetapkan syarat terhadap dirinya berupa wasiat untuk menepati kebenaran. Maka demikian pula hendaknya ia memiliki waktu di sore hari untuk menuntut dirinya dan menghisapnya atas semua gerak dan diamnya. Seperti itu. Allah alam bisawab ya. Semoga Allah
menjadikan kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini gitu ya, termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah gitu. Allah alam bisawab ya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat atau menjadi motivasi buat diri anak pribadi dan kita semua gitu ya, agar kita senantiasa bertahan gitu, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Mungkin cukup. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.